Shalom Jemaat Monolith Family. Bersyukur kita pagi hari ini kita boleh bertemu kembali melalui tayangan kali ini. Mari kita sungguh-sungguh persiapkan hati kita. Sungguh-sungguh kita mau menghadap kepada Tuhan. Kita mau mengucap syukur sekalipun di situasi yang seperti ini. Namun kasih setianya tak pernah berakhir dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang begitu mengasihi kami, kasih setiamu sungguh tak pernah ada habisnya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kalau sekiranya kami lupa untuk mengucap syukur, biar pagi hari ini, sepanjang hari ini Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, karena perlindungan-Mu, kasih-Mu yang sungguh sempurna dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang masih Kau berikan kepada kami, untuk kami beribadah sekalipun secara online ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Bapa, Engkau sungguh mengasihi setiap kami. Karena itu kami mau mengucap syukur. Kami mau berterima kasih kepadamu Tuhan untuk kasih setiamu, untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk semuanya Tuhan. Kami bersyukur Bapa, bahwa keadaan kami baik, bahwa semuanya boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Katakan lagi, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari dengan sungguh-sungguh kita katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Sekali lagi terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang
adakan syukur bagimu. Sekali lagi katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang begitu baik, Allah yang begitu mengasihi setiap kami. Kasih setiamu sungguh tak berkesudahan dalam hidup setiap kami Tuhan. Selalu baru setiap pagi. Terima kasih Tuhan, mari jemaat Tuhan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, buat segalanya yang sudah Kau perbuat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku memujimu, ku memujimu, ku memujimu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau terus memuji Engkau Tuhan, karena kasih-Mu sungguh tak berkesudahan. Karena kasih setiamu, anugerahmu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau lebih-lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari jemaat Tuhan kita terus memuji Tuhan karena kasih-Nya yang tak berkesudahan. Selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir dalam kehidupan kita. Amin. Kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku.
kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Sekali lagi, kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sekali lagi, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Amin. Kami mau terus bersyukur Tuhan, kami mau terus bernyanyi untuk-Mu Tuhan. Terima kasih, mari jemaat Tuhan, kita sungguh-sungguh siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya sungguh kita mau mengucap syukur lagi, karena begitu banyak hal yang sudah Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Layaklah Engkau Tuhan dipuji, disembah. Layaklah kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kebaikan-Mu, karena kasih setia-Mu. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, amin, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, haleluya, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus, buat segala yang sudah Kau perbuat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna,
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Biar kami katakan ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Kita masuk di dalam doa. Inilah ungkapan kami di hadapan-Mu Tuhan. Di tengah-tengah pandemi yang masih berlangsung ini, kami mau tetap mengucap syukur kepadamu. Bukan hanya di tempat ini, tetapi di dalam keseharian kami, di rumah kami masing-masing, di mana kami masih belum bisa kemana-mana. Kami mau tetap bersyukur sebab kasih setiamu tidak pernah meninggalkan kami. Sekalipun kondisi masih belum stabil, tetapi kasih-Mu tidak pernah berhenti di dalam hidup kami. Dan itulah kekuatan yang ada di dalam hidup kami Tuhan. Kami mau tetap bersyukur kepadamu. Apapun yang masih terjadi, apapun yang harus kami alami dan kami hadapi, kami tetap bersyukur. Sebab Engkau Bapa yang sangat baik bagi kami. Justru di saat-saat seperti ini, kami rindu untuk kami membenahi hidup kami, supaya semakin hari hidup kami semakin dapat menyenangkan hati-Mu. Dalam waktu yang banyak yang boleh kami ada di rumah kami ini, kami akan gunakan Tuhan, untuk kami lebih melekatkan hidup kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu, dimanapun mereka berada. Tuhan tolong mereka, di rumah mereka masing-masing Engkau tetap memeliharakan mereka. Terima kasih, sebentar firman-Mu kiranya boleh menjadi kekuatan bagi kami, dan Engkau juga sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu. Berikan hikmat, supaya apa yang daripada Tuhan itulah yang boleh Kau bubuhkan pada mulut lidah hamba-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Amin. Ya, shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara yang ada di rumah masing-masing, biar saudara tetap bisa mengikuti ibadah online ini. Sekalipun kita belum bisa bertatap muka, tetapi kita bersyukur kita bisa tetap mendengarkan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi puji-pujian yang kita nyanyikan adalah ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Benarkah saudara setiap saat bisa mengucap syukur kepada Tuhan? Di tengah-tengah COVID-19 yang belum selesai, satu yang menjadi kekuatan kita, kalau kita bisa bersyukur, itu kita sudah berarti kita menang.
dari masalah-masalah yang kita hadapi. Banyak beberapa jemaat WA kepada saya, kapan COVID ini selesai? Udah bosen nih di rumah, gak bisa kemana-mana, dan sebagainya, dan sebagainya. Ya kalau kita mikir itu, ya kita memang bisa bosen, karena gak bisa kemana-mana. Apalagi saya yang aktif ya, sering keluar, melakukan ini, itu, dan macam-macam. Sekarang saya juga di rumah terus loh. Paling kalau lagi di gereja seperti ini, itu kan terbatas waktunya. Paling 2 minggu sekali atau seminggu sekali. Ya udah, kita harus bisa mensyukuri. Kalau kita menyanyi, ku bersyukur, tapi kita ngeluh, bosen Tuhan, itu namanya kita gak bersyukur, saudara. Kita bersyukurlah, agar supaya apapun yang sedang kita hadapi, tetap kita tidak akan menjadi patah semangat. Kalau kita melihat Nuh aja di dalam bahtera loh, kalau kita masih di rumah, masih bisa ngelongok ke depan, jalan di depan, masih bisa bertutur sapa dengan tetangga di seberang rumah. Kalau rumahnya kayak rumah saya, gangnya ndak gede gitu, kita masih say hello, masih nanyain kabarnya gimana. Tapi Nuh waktu itu di bahtera. Kalau saya menghitung, nanti saudara lihat ya di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-7 dan ke-8. Nuh itu waktu dia masuk di dalam bahtera itu, dia umurnya 600 tahun. Bulan yang kedua, hari yang ke-17, itu mulai terbelah mata air Samudra Raya, dan terbuka tingkap-tingkap langit, dan turun hujan lebat. Dan sebelumnya, 7 hari sebelumnya, Nuh sudah masuk membawa keluarganya, tapi juga binatang-binatang yang Tuhan suruh itu, sepasang-sepasang. Terus kemudian di pasal yang ke-8 dikatakan, pada waktu Nuh keluar dari bahtera, itu tahun 601 bulan yang pertama, dan tanggal 1 bulan itu kering. Tetapi baru bulan yang kedua, baru pada hari yang ke-27 bulan itu, jadi bulan kedua, itu Nuh baru keluar dari bahtera. Dan yang ditemuin siapa, saudara? Yang ditemuin ya keluarganya, istrinya, sama 3 anaknya, 3 mantunya, terus binatang-binatang yang ikut dia di bahtera. Kalau kita bersyukurlah, masih bisa bertutur sapa dengan tetangga, kita masih punya handphone, punya telepon, bisa menghubungi orang lain ya. Kita tuh lebih enak dibandingkan Nuh dulu. Kalau ngomong bosen ya, Nuh itu bisa bosen. Apalagi kalau saudara melihat bahtera itu tidak ada jendelanya loh, cuma di atas gitu. Dan karena apa? Karena Tuhan enggak mau Nuh itu ngeliat terus ke depan, ngeliat hujannya kok enggak berhenti-berhenti, kok banjirnya enggak surut-surut, terus kok orang pada meninggal, kan dia pasti enggak tega. Nah, makanya ditutup semua, bersyukur kita. Makanya pujian tadi enggak salah, Willy memilih ku bersyukur, ku bersyukur. Sudah 2 bulan kita lockdown, sudah 2 bulan PSBB itu berlangsung. Orang makin jenuh, dan saya sedih kalau ada jemaat yang sampai sakit. Memang ada beberapa yang sakit, tadi aja baru dapat kabar. Ada yang harus periksa ke biomedika, harus periksa lab karena lemes, karena apalagi belum baca seluruhnya. Nah, maka dari itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu yang bisa menjadi kekuatan kita, bersyukur. Bersyukur itu kekuatan dalam hidup kita. Disitulah letak kekuatan kita. Nah,
Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam COVID ini kalau kita mendengar ya, beberapa kali saya mendapatkan berita-berita. Katanya COVID ini asal mulanya China, dan China yang mulai yang bisa menjadikan ada COVID ini. Tetapi kemudian terus ada beredar lagi berita yang lain. Kalau ini adalah ulah sebuah organisasi yang benar-benar sudah berlangsung dengan lama, organisasi ini yang menguasai, yang ingin menguasai dunia ini. Mereka orang menyebut Illuminati. Sehingga terjadi COVID ini, dan banyak orang berkata mereka pasti sudah punya obat penangkalnya. Mereka sudah pasti ada obat-obatnya, tetapi belum dipasarkan, belum diedarkan. Karena mereka menunggu agar supaya dunia ini kolaps. Sehingga akhirnya dunia minta tolongnya sama mereka. Ya, berita apapun saudara, jangan kita tidak usah mendengar. Semua itu akan membawa kita semakin ciut hati kita. Terus ada yang berkata, kenapa sih kok Tuhan izinkan? Ya itu kan kedaulatan Tuhan, Tuhan mau izinkan atau tidak. Nyatanya COVID itu benar-benar ada di lebih dari 200 negara yang ada di dalam dunia ini. China sudah bebas, bersyukur. Negara kita yang kemarin saya dapat kabar lagi, ada lagi gara-gara mereka berkumpul melakukan kegiatan agama mereka, ada tertular COVID sampai kira-kira 19 atau 20 orang. Aduh, sedih juga gitu loh. Kenapa sudah tahu kena COVID kok mereka masih mau ngumpul sama orang? Itu kan sepertinya, oh aku kena biar yang lain kena. Nggak tahu juga ya kita, kenapa kok seperti itu. Dan kemarin ada yang WA juga di grup, katanya di daerahnya, hati-hati jangan sampai masuk ke daerahnya karena ada 20 orang yang terkena. Ya orangnya yang terkena itu sudah dibawa ke rumah sakit. Tetapi kalau daerah itu belum disemprot juga bahaya gitu loh. Nah makanya lebih baik kita itu nurut peraturan yang pemerintah sudah katakan supaya kita di rumah saja. Lebih aman. Pergi ya yang perlu-perlu aja, mau pergi ke supermarket, belanja bahan makanan, atau mau pergi ke dokter karena sakit, sampai ada yang jemaat sakit, sampai sekarang belum dibawa ke rumah sakit, karena takut kan anaknya, kalau nanti tambah tertular COVID gitu. Nah makanya saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita enggak usah mendengar suara-suara yang di luar itu. Tetapi kita tahu bahwa kalau Tuhan izinkan, Tuhan itu pasti punya rencana di dalam setiap hidup ini. Coba kalau kita memeriksa di dalam Roma 8 ayat yang ke-28, di situ kita akan mengetahui. Ayat itu berbunyi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, ayat ini mengatakan bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Tidak bagi semua orang. Mungkin bagi semua orang merupakan hal-hal yang membuat mereka menjadi rugi, membawa mereka menjadi sial dan sebagainya karena mereka orang-orang yang tidak mengenal Allah.
Tetapi kalau kita yang mengenal, mendatangkan kebaikan. Nah, sekarang kita mengoreksi aja hidup kita masing-masing. Adakah kita adalah orang-orang yang mengasihi Dia, atau sekedar kita jadi orang Kristen aja, ada jaminan. Saudara, jangan kita berkata bahwa orang yang sudah percaya Tuhan pasti masuk surga. Saya tidak pernah berkata seperti itu. Tetapi kita harus juga mengasihi Dia dan selalu berjalan sesuai dengan rencana Allah. Beberapa kali saya katakan supaya kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita adalah orang-orang yang menurut akan perintahnya. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita adalah orang-orang yang mengerti akan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita orang-orang yang mengasihi Tuhan, pasti kita akan tetap setia dan kita berusaha terus setiap hari, setiap saat mengerti rencana Tuhan di dalam setiap hidup kita. Nah, itulah ciri orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan saya katakan, kalau kita mengasihi Tuhan, maka ketahuilah bahwa apapun yang sekarang ini sedang terjadi di dalam dunia ini, yaitu adalah Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Tetapi harus kita garis bawahi, kita termasuk orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kalau kita belum mengasihi Tuhan, kita mengoreksi hidup kita. Apakah kita sudah pantas berkata bahwa Tuhan turut bekerja di dalam hidup kita? Makanya kalau Tuhan turut bekerja di dalam hidup kita, kita akan benar-benar bisa mengerti apa yang Tuhan izinkan terjadi. Sekalipun kita tahu bahwa bagi Tuhan itu COVID ini berlalu, tidak ada yang mustahil. Tetapi kita nggak tahu waktu Tuhan. Kita nggak tahu rencana Tuhan di dalam kehidupan kita sekalian. Sekalipun COVID ini terjadi, nggak tahu memang karena ada virus atau dibuat orang, kita nggak tahu. Tetapi yang penting kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah mengizinkan hal-hal yang tidak menjadi kehendaknya terjadi di dalam dunia ini. Semua termasuk di dalam kedaulatannya, sebab Dia Allah yang memiliki segala-galanya, menguasai seluruh jagat raya ini, menguasai semuanya yang ada. Maka dari itu, tetap kita mau bersyukur apapun yang sedang terjadi. Kalau sekarang rasanya saudara-saudara merasa bosan, coba saudara setel lagu-lagu yang membangkitkan iman kita. Banyak lagu-lagu yang kita dapatkan di YouTube. Lagu-lagu yang dapat membawa kita supaya kita ini tidak terikat dengan apa yang ada di dunia ini. Jangan melihat dunia yang seperti ini, tetapi pandangan hati kita kepada Dia. Dengan satu kerinduan, kita rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukankah itu yang menjadi kerinduan kita bersama, saudara? Menyenangkan hati Tuhan. Tidak ada lain kiranya di dalam setiap kerinduan kita, hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Di dalam 2 minggu yang lalu saya katakan bahwa Tuhan memang kadang-kadang semua yang terjadi itu membuat kita ini enggak betah di bumi. Karena bumi ini enggak akan menjadi lebih baik lagi. Seperti saya pernah sampaikan pada beberapa waktu lalu bahwa dunia ini kan enggak akan menjadi lebih baik. Sekarang aja kita bisa melihat kejahatan luar biasa. Di mana-mana ada kejahatan. Dan caranya mereka itu tambah lihai di dalam melakukan kejahatan. Lebih yang dulu tidak pernah terfikir, sekarang ini mereka bisa melakukan kejahatan-kejahatan itu. Apakah kita mau berontak? Enggak bisa, saudara. Itu hak-hak mereka untuk melakukan kejahatan. Tetapi kita harus hati-hati, waspada, supaya kita bisa menjaga supaya jangan sampai menjadi
korban kejahatan itu. Demikian juga kalau kita melihat penyakit sekarang juga sudah macam-macam. Yang kanker sudah mulai ada obatnya, kemoterapi, dan dengan apapun, ada dengan herbal, ada yang sembuh. Tetapi timbul penyakit lain yang tidak ada obatnya. Dan seperti yang sekarang ini terjadi, COVID-19, yang sampai sekarang belum ketahuan obatnya. Dan macam-macam lagi, nanti ini ada obatnya. Bisa timbul yang lebih buruk lagi, yang kita juga enggak tahu. Saya bukan nakut-nakutin, tetapi Alkitab mengatakan seperti itu. Bahwa dunia tidak akan bertambah menjadi baik. Bukan berarti kita kemudian patah semangat, terus kita berkata, lebih baik mati ya daripada hidup. Enggak saudara, kalau Tuhan masih izinkan kita hidup di dunia ini, kita mau menggunakan kesempatan ini dengan baik. Menggunakan kesempatan ini agar supaya kita semakin melekat dengan Tuhan. Semakin kita berjalan bersama Tuhan. Semakin kita menyenangkan hati Tuhan. Kita berubah di dalam kehidupan kita. Bukan penampilan kita, acap kali saya katakan. Tetapi kita berubah pola pikir kita. Kita jangan menjadi seperti dunia ini. Yang terdapat di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Inilah saudara satu-satunya jalan kita bisa terbebas dari dunia yang penuh masalah, juga terbebas dari api neraka yang kekal itu. Yaitu jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi kita berubah oleh pembaruan budi kita. Berarti kodrat ilahi itu harus ada di dalam hidup kita. Kita mengenakan pikiran dan perasaan Kristus di dalam hidup kita. Seperti visi gereja kita menjadi seperti Yesus. Itu artinya kita meneladani Kristus seutuhnya. Meneladani bagaimana perasaannya. Jangan sampai kita menyakiti hati atau perasaan Tuhan dengan kehidupan kita yang belum mengerti. Tetapi kita mau berusaha supaya hidup kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Maka dari itu saudara, kita mau berusaha supaya kita jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Acap kali orang berkata, ya aku kan sudah hendak bohong, aku kan sudah hendak maksudnya nyakitin hati orang, mungkin aku mungkin sudah tidak melakukan hal-hal yang dulu pada waktu kita belum percaya Tuhan kita lakukan. Tetapi tidak menjadi serupa dengan dunia ini sangat dalam saudara. Hidup kita, jangan kita seperti orang-orang dunia yang hanya mereka mengejar apa yang ada di dunia ini. Mereka ingin dipuji di dunia ini. Mereka ingin mendapatkan harta yang banyak di dunia ini. Mereka ingin memiliki jabatan sehingga orang bisa kagum dan hormat kepada dia. Ini ciri-ciri orang yang serupa dengan dunia. Kalau orang di luar Kristus, orang yang tidak kenal Tuhan, melakukan itu karena memang itulah keadaan di dunia ini. Bersaing seperti tadi saya katakan, kalau mereka yang menurut apa yang saya dengar yang lagi menyebarkan virus ini, mereka termasuk orang-orang yang berduit, yang mendanai banyak hal yang ada di dalam dunia ini karena ingin menguasai dunia ini. Kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan kita ingin menguasai dunia, menguasai manusia, menguasai siapapun, tetapi coba kita merenungkan hidup kita supaya kita menjadi orang-orang yang rendah hati.
kita harus bekerja dengan maksimal. Tetapi bukan untuk supaya kita kalau berhasil dipuji orang. Bukan supaya kalau kita berhasil kita dapat memuaskan keinginan kita untuk kita memiliki barang-barang yang mewah, rumah yang besar, mobil yang bermerek, sehingga kita dihormati orang. Bukan, kalau saudara memiliki itu bersyukur, tetapi bukan untuk kesombongan pribadi, tetapi untuk kita memuliakan Tuhan lewat apapun yang Tuhan izinkan kita nikmati di dalam dunia ini. Maka dari itu saudara, kita mau berubah oleh pembaruan budi, sehingga kita dapat membedakan mana yang menjadi kehendak Allah, yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Maksudnya yang baik bukan menurut pandangan manusia, tetapi yang baik, tetapi menurut pandangan Allah, dan yang berkenan kepada Allah, dan juga yang sempurna. Saya percaya kalau kita rindu untuk kita berubah, kita rindu untuk menyenangkan hati Tuhan, Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita di dalam kita belajar akan kebenaran firman Tuhan yang tiap hari kita baca, kita renungkan. Tuhan akan berbicara lewat Roh Kudus supaya kita semakin hari semakin dapat meninggalkan segala perkara-perkara duniawi yang sudah barang tentu itu menghalangi kita untuk kita boleh berjumpa dengan Tuhan di dalam kekekalan itu. Sebab di dalam ayat yang lain Tuhan mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan kita berjuang untuk kita memperoleh kekudusan itu, agar supaya kita sungguh-sungguh dapat diperkenan oleh Tuhan. Kita bisa mengerti isi hati Tuhan. Kita bisa memiliki karakter seperti Kristus. Kita bisa belajar untuk meneladani Dia sehingga hidup ini dapat menyenangkan hati Tuhan. Maka dari itu apapun yang sedang kita hadapi saat ini, saya percaya Tuhan sedang bekerja di dalam hidup kita. Supaya kita mengerti dan semua yang terjadi itu akan membawa kita semakin kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Semakin kita akan memahami akan jalan-jalan Tuhan di dalam hidup kita. Karena dengan semua kejadian itu membawa kita akan lebih lagi duduk diam di bawah kaki Tuhan. Untuk lebih lagi kita belajar akan kebenaran firman. Sehingga kita tahu bahwa Tuhan mengizinkan kita mengalami ini semua. Karena Tuhan rindu kita bisa mengerti maksud dan tujuannya di dalam setiap hidup kita. Dan kita tahu di dalam apapun yang kita hadapi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia tetap mengasihi kita. Dia tetap mau bekerja bersama-sama dengan kita sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan. Sehingga hidup kita akan semakin mengerti rencananya di dalam hidup kita masing-masing, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup ini. Amin buat firman Tuhan. Mari kita akan berdiri, saudara yang di rumah, kita lakukan sebuah pujian. Jejakmu Tuhan. Jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puas
puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. Bapa, biar kau membawa kepada setiap anak-anak-mu, supaya kami boleh mengerti akan setiap rencana-mu di dalam hidup ini. Sekalipun kami masih ada di tengah-tengah COVID ini, tapi kami tetap dapat bersyukur kepadamu, sebab Engkau izinkan itu terjadi, agar supaya kami boleh semakin melekat dengan Engkau, mengasihi Engkau, sehingga kami boleh mengerti akan jalan-jalan-Mu di dalam hidup ini. Dan kami tahu Engkau memiliki rencana yang indah di dalam setiap hidup kami. Sekarang ini kami belum melihat, tetapi kami tahu pasti bahwa rencana-Mu selalu indah dalam hidup kami. Rencana keselamatan dan bukan rencana yang mendatangkan kemalangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati seluruh jemaat-Mu. Kami berdoa bagi mereka yang lemah tubuh. Kuatkan mereka. Biar Tuhan tolong supaya mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Mereka yang sudah mulai bosan di rumah, Tuhan tolong juga bangkitkan semangat mereka, supaya mereka menyadari bahwa satu kali semua pasti akan berlalu. Biar Tuhan sendiri yang akan tolong dimanapun anak-anak-Mu berada. Tuhan berkati yang masih ada di rumah sakit, Engkau juga tolong dan kuatkan. Engkau berkati semuanya Tuhan. Campur tanganlah dalam hidup mereka. Kami juga tetap berdoa untuk pemerintahan bangsa kami. Berkati presiden kami. Berikan hikmat yang berlimpah-limpah di dalam menangani pandemi yang masih berlangsung ini. Kuatkan bersama dengan seluruh jajarannya. Terima kasih Tuhan. Berkati juga seluruh bangsa kami. Biar di tengah-tengah COVID ini, mereka tetap dapat menurut kepada aturan yang ada, sehingga penyebaran itu dapat terhenti dan banyak orang yang sembuh, sehingga akhirnya negara kami juga bebas dari COVID-19 ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua di dalam tangan-Mu. Dan sekarang saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkat tangan saudara dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita,
kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus nyata di dalam kehidupan saudara-saudara sekalian, mulai saat sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.